Halo sobat, kembali lagi bersama dengan kami di Samaritan Health Talk, tempat kita ngobrol santai tentang kesehatan. Saya Dr. Yuli Rauf, dan hari ini kita bakal membahas sesuatu yang menarik, yaitu kenapa sih berat badan nggak turun meski sudah diet. Dan hari ini sudah hadir bersama saya narasumber spesial, yaitu dokter spesialis gizi klinik yang akan berbagi tips keren soal berat badan yang tidak turun-turun padahal sudah diet. Perkenalkan tamu saya. Halo dokter, apa kabar? Boleh dok perkenalkan sedikit dokter? Oke, baik. Halo semuanya, saya Dr. Yosefina Pailongan, spesialis gizi klinik, seorang dokter spesialis gizi klinik, dan hari ini saya senang sekali bisa ngobrol bareng kalian soal kenapa berat badan nggak turun-turun padahal sudah diet. Seru banget nih. Sebelum kita mulai, aku pengen tahu nih dok, tips diet yang benar menurut dokter tuh seperti apa sih? Ya, jadi diet yang benar itu adalah diet sehat dan seimbang. Apa yang dimaksud dengan diet sehat dan seimbang? Yaitu pola makan yang dimana kita mengkonsumsi makanan itu dengan asupan yang cukup mengandung nutrisi yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Yang mana makronutrien? Karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mikronutrien seperti vitamin, mineral, dan jangan lupa dan tak kalah penting adalah terpenuhinya asupan serat dan air. Nah, baik sobat, itu tadi tips dari dokter bahwa diet sehat dan seimbang adalah pola makan yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan serat. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok, sudah diet tapi kok masih gagal? Sudah diet tapi masih gagal. Jadi diet yang gagal ini bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, atau kurang istirahat, atau kurang aktivitas fisik, atau sudah beraktivitas fisik tapi tidak tepat. Nah, pola makan yang bagaimana yang tidak sehat? Mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam. Nah, kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Lalu suka minum minuman yang berkalori tinggi seperti minuman-minuman kemasan, contoh teh kotak, apa tuh, pokoknya minuman-minuman kemasan. Kemudian bisa juga karena melakukan diet tapi sama sekali tidak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi ada juga yang melakukan diet seperti itu, hanya mengkonsumsi protein dan lemak. Jadi itu juga bisa menyebabkan gagal ketika isi dietnya tidak menganut prinsip ada keseimbangan isi daripada dietnya, yaitu makronutrien yang sudah kita bahas tadi dokter, harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan gagal? Makan terlalu sedikit. Jadi akhirnya sebenarnya makan terlalu sedikit ini tidak sesuai dengan kebutuhan energi basal kita, yang dalam kondisi diam energi itu kita butuhkan untuk bernafas, untuk organ-organ kita bergerak dan lain-lain. Nah, dia makan terlalu sedikit malah akan mengacaukan metabolisme tubuhnya, sehingga ternyata bisa menjadi salah satu penyebab diet gagal. Kemudian selain itu kurang tidur. Kenapa kurang tidur bisa menyebabkan diet gagal? Karena ketika kita kurang tidur, tubuh kita dalam kondisi stres. Jadi bukan hanya pikiran yang stres, tetapi tubuh kita bisa mengalami stres akibat kurang tidur, lalu kita kelelahan, sehingga tubuh kita tidak punya waktu yang cukup untuk memulihkan diri, memulihkan tenaga. Nah, pada kondisi stres seperti ini biasanya yang keluar itu hormon stres, seperti kortisol, yang si hormon kortisol ini malah menyebabkan kita memicu rasa lapar. Jadi pengen makan. Jadi bayangkan kalau kurang tidur lalu tengah malam pengen makan. Terus ada juga hormon lagi yang ikut terangsang keluar pada kondisi kita stres dan kurang tidur, yaitu hormon grelin. Hormon grelin ini memicu rasa lapar. Nah, jadi sebaiknya tidur yang cukup. Jadi untuk individu dewasa 6-8 jam ya dok ya. Jadi karena maksudnya kita sudah melakukan diet tapi kita tetap tidak memperhatikan tadi
jumlah tidurnya kita yang akan kemudian juga menjadi penyebab gagal diet. Nah, ada lagi dok tadi yang kurang berolahraga atau sudah berolahraga tapi tidak tepat. Nah, olahraga yang tepat tuh kayak mana? Jadi durasinya 30 menit dianjurkan ya, 30 menit 150 menit dalam seminggu. Jadi dalam seminggu misalnya itu 5 hari 30 menit aktivitas fisik, olahraganya 2 harinya istirahat. Nah, kemudian lagi jenis olahraganya. Jadi jangan melakukan olahraga yang ekstrim. Jadi olahraga yang cocok untuk diet sebenarnya yang intensitas sedang, durasi 30 menit sampai 1 jam itu per hari, seperti jogging, bersepeda, berenang, dan olahraga-olahraga latihan yang sebenarnya tidak ekstrim. Dan itu yang lebih tepat mendukung pembakaran kalori. Nah, tadi dokter sudah katakan kalau diet yang tepat itu ada pola makan yang seimbang. Jangan terlalu banyak makan yang ini ya dok ya, yang berlebihan kalorinya, minuman-minuman manis yang kemasan-kemasan itu. Kemudian yang kedua itu kita kurang tidur. Kurang tidur itu juga bisa mengacaukan diet kita. Kemudian aktivitas fisik yang baik itu 1 minggu itu 150 menit. Itu terdiri dari kalau misalnya 5 hari dok, kita 30 menit ya. Oke, selain itu ada lagi nggak dok yang bikin berat badan susah turun? Ya. Jadi selain yang sudah kita sebutkan tadi bahwa dari pola makan yang tidak sehat, ada juga dok misalnya mengkonsumsi makanan-makanan olahan. Jadi yang istilah zaman sekarang ya junk food. Nah, jadi itu juga ada termasuk di dalam pola makan yang tidak sehat. Nah, kemudian ada faktor lain. Faktor lain yang bisa menyebabkan gagal diet itu diet terlalu ketat. Jadi tidak disarankan untuk melakukan diet yang terlalu ekstrim. Kemudian dehidrasi. Jadi rupanya karena kurang minum, merasa berat badannya turun, ternyata dia kurang minum. Dia dalam kondisi dehidrasi. Kemudian faktor lain lagi ada gangguan pencernaan. Jadi keterlambatan absorpsi dan metabolisme makanan yang masuk ke saluran cerna kita itu juga bisa menyebabkan kita gagal diet. Jadi tidak diolah makanan yang masuk, malah ditimbun menjadi lemak atau menjadi pada umumnya menjadi lemak sehingga berat badan tidak turun. Nah, ada lagi yang maksudnya ekspektasi terhadap diet itu yang tidak realistis. Misalnya pengen turun cepat-cepat 10 kilo dalam seminggu. Nah, 10 kilo dalam sebulan ya. Jadi itu ekspektasi yang tidak realistis. Nah, jadi yang mana yang benar? Sebenarnya penurunan berat badan yang normal itu ketika kita melakukan diet yang benar adalah setengah kilogram sampai 1 kilogram per minggu dokter. Jadi sebulan ya 2 sampai 4 kilo turun itu normal banget. Itu yang baik dan benar. Karena ketika melakukan diet ekstrim, kita akan kehilangan banyak hal. Contohnya harapannya kita karena diet makan terlalu sedikit, tidak memperhatikan komposisi makanan, baik karbohidratnya, proteinnya, dan lemaknya, akhirnya melakukan diet ketat. Jadi massa lemaknya turun, massa ototnya turun, massa tulangnya juga ikut menyusut. Nah, itu diet yang tidak sehat. Jadi ekspektasi terhadap diet itu terlalu tidak realistis. Nah, faktor lain lagi yang turut menyebabkan diet gagal itu dok, dalam fase-fase awal melakukan diet itu metabolisme tubuh kita itu sedang beradaptasi. Jadi makanya ketika melakukan diet kita harus makan makanan dalam porsi dan jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan berat badan ideal kita. Nah, sebenarnya tujuan awal pada saat melakukan diet itu di minggu pertama, minggu kedua, bahkan bulan pertama tubuh kita sedang beradaptasi. Jadi itulah disarankan jangan diet terlalu ketat. Jadi diet pelan-pelan, kemudian ada penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilogram per minggu, lalu kemudian itu tadi memperhatikan kebutuhan cairan tubuh kita juga. Jadi itu juga akan turut membantu menentukan diet kita berhasil atau tidak.
Nah, itu tadi penjelasan dari Dokter Yosephine kenapa sudah diet tapi berat badan tidak turun. Itu pertama karena pola makan. Pola makan yang kebanyakan makan makanan olahan, mengkonsumsi minuman kemasan, kemudian kita kurang tidur, dimana kalau kita kurang tidur itu merangsang hormon lapar, ya dokter ya. Dan kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu perlu ternyata untuk 1 minggu 150 menit. Dimana itu kita pecah-pecah lagi, kalau kita mau olahraga misalnya 5 hari ya dokter ya, jadi 30 menit itu sudah memenuhi kebutuhan untuk aktivitas fisik kita ya. Dan kemudian yang terakhir ini dokter, saya mau tanyakan, diet yang berhasil itu yang seperti apa sih dokter? Dikatakan berhasil ya. Jadi untuk diet yang berhasil, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita tetap menjaga asupan kalori kita sesuai dengan indeks massa tubuh yang normal, atau yang paling mudah kita ingat mungkin berat badan ideal ya. Jadi kemudian di dalam asupan kita itu kita perhatikan komposisinya. Jadi cukup karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan jangan lupa memperhatikan komposisi dengan adanya seratnya dan kebutuhan cairan tubuh. Nah, dan ada yang tak kalah penting lagi harus diperhatikan tuh jam makan. Jadi jangan melakukan makan tidak teratur. Nah, sebagian orang melakukan diet dengan cara mungkin men-skip 1 kali jadwal makan, misalnya yang biasa kita dengar mungkin intermittent fasting dan lain-lain, tapi nanti kita bahas di kesempatan lain. Tapi ya itu adalah tips bagaimana kita menjalani diet yang sehat dan seimbang dan benar, itu ya memperhatikan jadwal makan juga, dan kemudian berolahraga yang teratur, terukur, dan tepat sesuai dengan kebutuhan diet kita, yang pada umumnya disarankan olahraga yang seperti jogging, jalan kaki, bersepeda, berenang, dan latihan-latihan yang ada latihan treadmill tapi tidak ekstrim. Jadi saran untuk menurunkan berat badan tuh tidak harus olahraga ekstrim. Ya, nggak kerasa kita sudah ngobrol panjang banget ya dok ya. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada pesan buat Sobat Samaritan dokter? Pesan dari saya untuk melakukan diet sehat dan seimbang dan benar adalah membiasakan mengkonsumsi makanan beraneka ragam, yang tentu saja sumber makanan yang sehat dan alami, kemudian membiasakan pola hidup bersih dan sehat, pola hidup aktif dan berolahraga, dan sering-sering memantau berat badan. Kemudian jika ingin mengetahui atau menjalani diet yang tepat dan benar, maka saya tunggu di Poli Gizi Rumah Sakit Samaritan. Wah, keren banget ya. Makasih Dokter Yosephine sudah gabung di podcast kali ini. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang gizi klinik atau mau konsultasi lebih lanjut, sobat semua bisa follow akun sosmednya Samaritan Hospital, atau bisa follow akun Instagramnya Dokter Yosephine di bawah ini, dan datang langsung untuk berkonsultasi di Rumah Sakit Samaritan di hari praktek dokter di Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 17. Jangan lupa follow podcast Samaritan Hospital dan share ke teman-teman kalian kalau episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye!